Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang campuran dan cara pemisahannya. Oke. Silakan perhatikan penjelasan dari Werner. Ya, kita mulai dari slide yang pertama ya. Judulnya saya ganti dulu. Di sini ada tulisan campur. Oke, yang kita pelajari adalah pemisahan campuran hari ini. Di pemisahan campuran ini kita lihat dulu untuk materinya yang akan kita pelajari. Kita klasifikasikan dulu untuk pemisahan campurannya. Materi atau suatu zat bisa kita bedakan menjadi dua. Ada zat tunggal dan ada campuran. Zat tunggal itu terdiri dari unsur dan senyawa, sedangkan campuran terdiri dari campuran homogen dan heterogen. Ini sudah pernah kita pelajari, sudah pernah kalian pelajari pada waktu SMP kemarin, sehingga kita tinggal mengulas ulang lagi, ya. Dan saya tidak akan membahas banyak karena sudah pernah dipelajari waktu SMP kemarin. Oke, zat tunggal. Zat tunggal di sini terdiri dari satu zat yang tidak bisa kita pisahkan dengan cara fisika. Jenisnya ada dua, ada unsur, ada senyawa. Oke, di sini ya, ada unsur, ada senyawa. Unsur adalah zat tunggal yang tidak dapat dipisahkan lagi menjadi zat lain dengan reaksi kimia biasa. Sedangkan senyawa bisa kita pisahkan berdasarkan unsur-unsur penyusunnya melalui reaksi kimia. Jadi bedanya unsur dan senyawa, unsur itu diapa-apakan tidak bisa dipisahkan, sedangkan senyawa masih bisa dipisahkan, tapi hanya melalui reaksi kimia yang kompleks. Kemudian kita golongkan unsur menjadi tiga. Ada unsur logam, non-logam, dan metaloid atau semilogam. Logam ciri-cirinya banyak, biasanya padat kecuali raksa. Raksa itu satu-satunya logam atau Hg yang bersifat cair. Selebihnya semuanya adalah padat. Kemudian biasanya keras, walaupun ada yang lunak, misalnya logam natrium. Kemudian biasanya mereka bisa menghantarkan arus listrik. Kemudian untuk unsur non-logam di sini biasanya mereka ada yang berupa gas, ada yang berupa cairan, bahkan ada yang berupa padatan. Dan untuk sifat yang ekstrim yang berbeda antara logam dengan non-logam adalah logam bisa menghantarkan arus listrik, sedangkan non-logam tidak bisa menghantarkan arus listrik. Kemudian ada unsur satu lagi di antara logam dan non-logam, kita sebut dengan unsur semilogam. Unsur semilogam adalah unsur yang sifatnya berada di antara logam dan non-logam. Jenisnya hanya ada 7 atau 8, silakan nanti dicari. Kemudian sifatnya juga di antara keduanya. Salah satu contoh unsur semilogam atau metaloid adalah silikon.
Nah, tugas kalian setelah ini silahkan tuliskan di buku kalian masing-masing sifat-sifat dari unsur logam, sifat-sifat dari unsur non-logam, dan sifat-sifat dari unsur semi-logam, beserta contoh-contoh zatnya. Misalnya, contoh logam, ada logam natrium, ada logam emas, ada logam perak, dan seterusnya. Non-logam contohnya karbon, oksigen, hidrogen, nitrogen. Kemudian untuk unsur semi-logam ada silikon, ada germanium, silakan cari. Tuliskan di buku masing-masing. Kemudian, ini contohnya. Unsur logam, contohnya ini litium, natrium, kalium, rubidium. Unsur non-logam ada hidrogen, karbon, oksigen, nitrogen. Kenapa di sini saya berikan gambaran sepotong roti? Karena pada sepotong roti biasanya itu selalu ada karbonnya, selalu ada oksigennya, selalu ada hidrogennya, dan beberapa mengandung nitrogen. Kemudian gambar yang ketiga di sini contoh dari unsur metaloid. Silakan cari contoh-contoh yang lainnya. Kemudian senyawa. Tadi sudah pernah bilang bahwa unsur zat tunggal itu ada dua, ada unsur dan senyawa. Unsur yang tidak bisa dipisahkan sama sekali, sedangkan senyawa masih bisa kita pisahkan menjadi komponen penyusunnya melalui reaksi kimia yang lebih kompleks. Nah, senyawa ini nanti kita bagi menjadi dua jenis, ada senyawa organik dan ada senyawa anorganik. Senyawa organik biasa kita dapatkan pada makhluk hidup, sedangkan anorganik tidak kita dapatkan pada makhluk hidup. Namun sekarang senyawa organik banyak kita bisa sintesis dari laboratorium. Oke, contohnya ini untuk senyawa organik ada pada DNA manusia. DNA itu protein penyusun sifat pada manusia. Kemudian ada gula, ada etanol, ada gas metan, dan masih banyak lagi. Untuk senyawa anorganiknya contohnya garam, karbon dioksida, perak, belian, dan masih banyak lagi. Silakan cari contoh-contoh senyawa organik dan anorganik lebih banyak lagi. Kemudian yang terakhir ada campuran. Oke, tadi kita sudah mempelajari tentang zat tunggal, ada unsur dan senyawa. Kemudian campuran, ada campuran homogen dan campuran heterogen. Campuran homogen di sini contohnya adalah larutan. Sedangkan campuran heterogen kita bagi lagi menjadi dua, ada koloid, ada suspensi. Oke, di sini contoh campurannya. Air dengan gula, jika kita campurkan, kemudian kita aduk, mereka akan tercampur sempurna. Ini kita sebut dengan campuran, bukan senyawa. Ini ya, ini campuran, bukan senyawa. Kemudian contoh yang kedua, di sini ada air dan pasir. Kalau kita campurkan seperti ini, mereka juga contoh dari campuran, bukan senyawa. Bedanya, untuk campuran bisa kita pisahkan secara fisika atau dengan cara biasa. Kalau senyawa, kita tidak bisa memisahkan dengan cara sederhana. Kemudian, perbandingan antara senyawa dan campuran bisa dilihat pada slide berikut. Sama-sama disusun oleh dua atau lebih unsur. Sama, campuran dan senyawa. Namun sifatnya berbeda. Untuk senyawa, sifat-sifat unsur penyusunnya hilang. Misalnya, natrium klorida atau NaCl. Atau kalau belum tahu juga, di rumah biasa kita sebutkan dengan garam dapur.
Unsur penyusunnya adalah natrium dan klor. Natrium itu logam, klor itu non-logam, masing-masing memiliki sifat spesifik. Sifat spesifik ini akan hilang ketika mereka bersenyawa atau membentuk satu jenis zat yang baru. Kemudian untuk campuran, unsur-unsur penyusunnya masing-masing tetap utuh. Contohnya, air dengan gula. Sifat air dan gula tidak akan berubah sedikit pun. Misalnya rasa. Ketika gula dicampurkan dengan air, rasanya tetap manis, tidak akan berubah menjadi rasa yang lain. Kemudian proses pembentukannya untuk senyawa terjadi melalui reaksi kimia yang kompleks, sedangkan campuran hanya terjadi perubahan fisika saja, bukan melalui reaksi kimia. Kemudian perbandingan masanya untuk senyawa selalu tetap dan tertentu. Sedangkan campuran kita bisa menggunakan perbandingan sesuai dengan kebutuhan atau tidak selalu tetap. Kemudian untuk cara pemisahannya, senyawa harus dipisahkan melalui proses kimia yang rumit. Bisa dipisahkan tapi melalui proses kimia yang rumit. Sedangkan campuran bisa kita pisahkan melalui proses fisika yang sederhana. Nah, maka nanti pembelajaran kita selanjutnya adalah memisahkan campuran menggunakan beberapa metode sederhana. Oke, di sini kombinasi dari dua dan seterusnya ya. Ini contoh campuran ada air garam, itu adalah contoh larutan. Dia tercampur semua, tercampur sempurna. Kemudian koloid adalah contohnya susu. Kemudian suspensi, contohnya lumpur dalam air. Kemudian contoh pemisahan campurannya di sini ada filtrasi. Pemisahan campuran itu ada beberapa. Yang pertama, filtrasi. Silakan nanti kalian cari pengertian dari pemisahan campuran yang saya tuliskan di sini. Tuliskan pada buku tugas kalian untuk tugas 3. Selanjutnya, oke, yang pertama filtrasi. Filtrasi itu menyaring. Menyaring. Di sini misalnya kita punya air kotor, kita saring menggunakan kertas saring biasa, atau biasa kita gunakan kain ya kalau di rumah. Hasilnya kita dapatkan ada filtrat, hasil saringannya yang sudah bersih, kemudian kotoran pada kertas saring atau kotoran pada kain kita sebut dengan residu. Contoh lain untuk proses filtrasi adalah menyaring air teh tabur menggunakan saringan teh. Itu salah satu contohnya. Yang kedua adalah kristalisasi. Kristalisasi proses pemisahan campuran. Proses pemisahan campuran ini adalah merupakan perbedaan komponen-komponen penyusun pada suatu materi yang kita pisahkan dengan cara dipanaskan. Misalnya pada proses penggaraman. Pada proses penggaraman di sini kita biasa dapatkan air laut, kemudian kita panaskan, airnya menguap, kemudian kita dapatkan kristal-kristal garam. Contohnya seperti ini, proses kristalisasi untuk mendapatkan garam bersih dari garam krosok. Nanti kalian bisa cari tahu. Kemudian yang ketiga, sublimasi. Proses pemisahan campuran, yang keduanya padat, namun salah satu memiliki daya sublim yang tinggi. Misalnya, kapur barus yang tercampur dengan pasir,
kita tidak bisa lakukan pemisahan dengan cara pengayaan, tidak bisa kita lakukan dengan cara filtrasi karena tidak mungkin disaring. Satu-satunya cara adalah dengan cara sublimasi. Di sini dengan cara dipanaskan agar salah satunya menyublim, di atasnya kita beri es batu untuk pendingin untuk mendapatkan zat yang menyublim terlebih dahulu dari keduanya. Kemudian proses pemisahan selanjutnya adalah kromatografi. Kromatografi adalah proses pemisahan campuran berdasarkan perbedaan daya alir komponen penyusun yang terdapat pada materi. Dari sini contohnya adalah proses pemisahan warna pada tinta. Ya, proses pemisahan warna pada tinta. Gambar yang ada di sini terlihat bahwa misalnya tinta ditotolkan di kertas saring, kemudian di sini diberi air, kertas dicelupkan di dalam air, kemudian nanti ketika air terserap ke atas, ini untuk penyerapan air karena ada daya kapilaritas ya, sudah pernah kalian pelajari pada waktu SMP kemarin, maka warna-warna penyusun dari tinta akan terpisah. Biasanya nanti akan terlihat seperti ini. Oke, untuk tintanya tidak harus menggunakan tinta seperti ini, kalian boleh menggunakan tinta spidol yang lebih murah. Biasa kita dapatkan dari warung itu satu spidolnya harganya Rp1.000. Untuk nanti yang memilih percobaan ini untuk percobaan di rumahnya, silakan siapkan kertas saring. Kemudian tintanya bisa kita ganti dengan spidol, bisa dengan 2 warna atau 3 warna. Kemudian gelasnya tidak harus menggunakan gelas seperti ini, boleh menggunakan gelas yang lain. Kemudian nanti spidol bisa kita totolkan di sebelah sini dan sebelah sini, 2 saja, jangan terlalu berdekatan. Kemudian nanti kita bisa gunakan air biasa untuk pencelupnya. Kemudian yang terakhir kita punya destilasi. Destilasi adalah pemisahan campuran melalui perbedaan suhu atau perbedaan suhu uap komponen-komponen penyusunnya. Contohnya adalah proses penyulingan minyak bumi yang isinya macam-macam. Kita bisa pisahkan komponen-komponen penyusun minyak bumi melalui cara destilasi atau pemisahan campuran berdasarkan perbedaan titik didih. Oke, untuk pertemuan hari ini selesai. Silahkan nanti cek untuk tugas yang Bu Erna berikan. Untuk tugas yang Bu Erna berikan tadi yang pertama, sebentar. Tadi yang pertama, oke saya tambah ya di sini. Yang pertama, perbandingan sifat unsur, senyawa, dan campuran. Tulis perbandingan sifat unsur, senyawa, dan campuran. Kemudian tuliskan minimal 5 contoh unsur, senyawa, dan campuran. Oke. Nanti tugasnya ini, tugasnya saya beri waktu 1 minggu sampai minggu depan. Silakan dilaksanakan sebaik-baiknya, silakan dikerjakan semampunya. Yang masih belum mudeng, kalian boleh konfirmasi saya, baik lewat grup maupun Japri.
Kalau sudah mengerti, bisa langsung dikerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata soalnya. Kata soalnya. Belum. Lah kan ikut ke alas tuh enggak ada. Jalan orang beli susu. Ya? Apa? Bukan itu beli susu.